Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat. Hari ini saya bersama dengan Pak Ujang sebagai pengelola salah satu di TNUK, Pak ya, Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian didampingi juga oleh Pak Dedi. Saya tidak sendirian, saya ditemenin oleh Kompol Dona Mardona Lamtio ya. Ini hari ini kita mengunjungi di sini sehingga saya ingin bincang-bincang ini Pak. Ini kandang ini untuk apa Pak? Kira-kira konsepnya gitu. Ya, jadi kandang ini dibuat namanya kita kandang perawatan. Jadi nanti ketika badak dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon untuk kita teliti, pertama kali badak akan disimpan di kandang perawatan ini. Nanti di kandang perawatan ini badak itu nanti akan diambil sampel darahnya, akan ditimbang, akan dipantau terus, dikasih vitamin-vitamin dan sebagainya. Nanti juga setelah bisa dia ke beberapa waktu, kita akan lepaskan ke kandang untuk mencari makan sendiri. Nanti setelah dari kandang sekat-sekat, ada kandang satu, ada kandang dua, nanti kita tarik lagi ke sini untuk diteliti lagi seperti itu. Intinya untuk dirawat dan dijaga. Betul, Pak. Agar tidak punah Pak ya. Betul. Badak Jawa ini satu badak yang tidak ada di dunia, hanya ada di sini di Ujung Kulon. Betul begitu Pak. Satu-satunya di dunia, Satu-satunya di tersisa. dunia yang tersisa. Sehingga menurut kami ini adalah warisan yang harus dirawat dan dijaga baik oleh Indonesia, dan kemudian diberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam berupa hewan, yaitu namanya badak Jawa. Gitu Pak ya kira-kira. Ya. Mungkin kita sambil lihat-lihat Pak, tengah-tengah sini Pak. Ini kan di lokasi sini kan hutan Pak ya. Betul. Hutan ini kalau badaknya kira-kira dari sini kira-kira masih jauh Pak ya, atau gimana? Kandang ini kita sebut pedok untuk penelitian. Oh. Jadi ada seluas sekitar 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar. Jadi di dalamnya itu kita bagi ada 4 ruangan atau sekat. Ada yang di sana ya? Di sana di dalamnya itu. Nanti di tengah-tengah dari keempat sekat itu ada pintu penghubung. Penghubung dari setiap ada dari 4 kandang itu. Nah yang di tengah itu untuk pertemuan jantan betina. Atau istilahnya Dikawinkan ya Pak ya. Mungkin ini Pak harapan kita Pak, mungkin rekomendasi dari Bapak Ujang sebagai pengelola di sini, termasuk juga nanti untuk pariwisatanya ini Pak Dedi, rekomendasi apa Pak yang kira-kira yang paling penting untuk pengembangan perawatan badak Jawa ini agar tidak punah, untuk sarprasnya, mungkin barangkali IT-nya atau apa kira-kira yang diperlukan gitu. Ya. Jadi memang pembangunan ini ada beberapa yang memang perlu disempurnakan Pak. Kalau kita melihat pedok penelitian yang sudah berjalan di Lampung, memang harus ada yang disesuaikan begitu. Contohnya pagar ini ternyata masih belum dialiri listrik. Oh gitu ya? Ya, yang di luar Pak, yang di luar kandang itu belum dialiri listrik. Mungkin nanti ke depan akan kita aliri listrik. Itu sepanjang pagar ini untuk perawatan pagarnya jalurnya masih spak, jadi masih belum bersih, sehingga untuk pengecekan dan perawatan kan perlu dibersihkan. Minimal sebetulnya mobil masuk, mobil kecil. Jadi ketika kalau nanti ada badaknya, terus ada misalkan si pagarnya itu kena tumbangan pohon, nah kalau jalannya belum tersedia dengan baik, artinya perbaikannya akan lama, sehingga badak itu bisa keluar kabur lagi begitu dari kandang itu. Artinya sarana prasarana menuju akses ke sini harus diperbaiki juga ya. Betul. Terus mungkin target Pak, target kapan kira-kira badak bisa dipindahkan dari lokasi hutan itu ke lokasi kandang ini untuk diteliti gitu ya. Jadi kalau untuk mencari indukannya ini masih berjalan, dan metode-metode memindahkan badaknya juga sedang kami pelajari. Ada yang memang harapannya secara alami, tapi kalau itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Nanti juga kita metodenya akan dilakukan penggiringan dari dalam Semenanjung supaya bisa masuk ke lokasi GRSH ini, atau dengan kandang jebak atau pin trap. Kandang pin trap ini memang kosnya ada yang lebih tinggi, untuk pengangkutannya harus menggunakan helikopter karena akses
dari hutan ke sini itu satu-satunya hanya lewat laut, dan laut itu agak-agak kurang memungkinkan. Yang memungkinkan hanya dengan helikopter. Nah, nanti setelah helikopter turunnya nanti di Buper, dari Buper ditarik ke sini menggunakan truk. Nah, akses untuk truknya juga kita masih harus menyesuaikan Pak ya. Sambil berproses Pak ya kira-kira. Harapannya sih tahun 2025 turun sudah ada badan. Mudah-mudahan 2025 berarti presiden yang akan datang kira-kira gitu ya. Mungkin Pak ini Pak Sedi barangkali terkait masalah pengembangan pariwisatanya bagaimana Pak? Siap. Jadi memang kalau untuk seksi Pak Ujang ini memang wisatanya sangat terbatas karena ada badak itu. Nah, TNUK itu kebijakan sekarang itu mengalihkan wisata massalnya itu untuk mass tourism itu ke seksi 1 Pak, ke Pulau Panaitan. Jadi nanti Pulau Panaitan dan Pulau Pucang itu bisa dijadikan destinasi wisata untuk mass tourism, untuk banyak gitu. Kalau memang di sini itu khusus wisata yang sangat-sangat terbatas gitu. Jadi harapan kami kalau untuk wisata ke sana, satu memang akses jalan Pak, akses jalan sangat perlu. Kedua, akses telekomunikasi pun sama, di pulau itu memang sudah ada sih BTS yang dari Bakti Telkomsel itu yang cuma kadang-kadang banyak rusaknya. Terima kasih. Ini bagaimana Pak konsepnya ini pagar gitu ya, dalam rangka apa gitu? Jadi ini pagar untuk ketika badak yang di pedok pendidikan itu ini kita batasi dengan pagar Pak. Jadi pagar ini supaya gerak badak itu tidak terlalu jauh. Jadi ini seluas 40 hektar. 40 hektar itu sekelilingnya Pak. Sekelilingnya seluruhnya 40 Jadi, hektar ya. Memutar Pak, memutar, dan ini karena belum dialiri listrik, nanti akan dialiri listrik. Jadi nanti ada konduktor luar dalam, nanti pakai listrik lagi ke atas sepanjang pagar ini sekelilingnya. Dengan tujuan supaya badak tidak keluar atau ada satwa lain yang bisa memindahkan penyakit itu masuk ke dalam. Ini artinya dalam rangka untuk perawatan ya Pak Perawatan dan penjagaan jadi sekaligus. bisa dipantau di dalam juga. Nanti di dalam juga kita pasang CCTV. Oh di segi lokasi Di dalam kawah 40 tadi kita pasang CCTV supaya kita juga melihat perilaku badak ketika di alam, bagaimana cara makannya dan sebagainya. Terima kasih Pak. Siap, Pak Ujang. Didampingi oleh Pak Pak Rois. Oh ya, ini kebetulan dari LSM semacam itu ya, tentang perbadakan mungkin dalam rangka untuk menjaga badak Indonesia dan badak Jawa di Ujung Kulon ini. Barangkali apa Pak harapannya Pak terkait masalah konsep yang dibangun oleh TNUK ini? Ya, kami sih berharap memang dukungan semua pihak karena konsep ini kan butuh biaya yang sangat besar untuk dapat diimplementasikan, dan kapasitas dari APBN maupun mitra yang saat ini bekerja sama itu masih sangat terbatas. Jadi kami juga masih konsep ini kami masih juga membutuhkan banyak dukungan dari moral maupun materi dari yayasan-yayasan. Selama ini kerjasamanya bagaimana yang telah terbangun antara TNUK dengan mitranya gitu? Alhamdulillah sih selama ini kami bekerja di Ujung Kulon sinergis. Jadi kami saling melengkapi gap-gap yang Taman Nasional butuh untuk dibantu, kami coba bantu. Yang belum kami sama-sama carikan, konsep sama-sama kita bangun bersama. Jadi alhamdulillah sih selama ini sinergis. Terima kasih. Jadi ini konsepnya adalah kolaboratif ya Pak ya? Kolaboratif. Jadi segala sesuatu kalau kolaborasi dapat. Pak siapa Pak namanya Pak? Iwan Podol Pak. Iwan Podol. Nah, kayak pemain bola Argentina ya. Jerman Pak. Oh Jerman. Podolski. Bapak Darian Pak. Oh Darian. Terima kasih Pak Darian, Pak Podol ya, sama Pak Rois ya. Terima kasih, kami sampaikan salam hormat kami dari Ujung Kulon.